Shazam! Fury of the Gods adalah sequel dan film superhero yang menyenangkan, menyegarkan juga karena udah ada beberapa kali film superhero yang mulai gitu-gitu aja. Ceritanya dikemas dengan baik dan gak cuma sekedar tempelan tentang cinta dan petir. I just threw a truck at a dragon. I love my life. Shazam! Fury of the Gods bercerita mengenai Daughters of Atlas yang mau mengambil kembali kekuatan orang tua mereka yang sudah diambil oleh penyihir untuk Shazam dan memulihkan realm mereka, dunia mereka yang sedang sekarat. Sedangkan di sisi lain, Billy Batson sedang mengalami masalah mungkin seperti existential crisis dan kebingungan apa yang harus dilakukan karena dia sudah mulai bertambah dewasa, beranjak dewasa gitu ya, mau 18 tahun. Sedangkan saudara-saudara dia yang lain itu sudah sibuk masing-masing. Jadi secara plot dan cerita sebenarnya ini rapih. Mereka tuh nggak berbelit-belit dalam mendeliver atau memperkenalkan konflik apa yang mau diangkat di film ini. Dan ya, kita bisa tahu permasalahannya bagaimana dan tiap-tiap karakter ini punya concern apa melalui dialog dan adegan-adegan yang disusun dengan rapi dan tidak belepotan gitu. Jadi ngikutinnya enak. Cuma mungkin kalau dari secara plot gitu ya, secara keseluruhannya yang agak disayangkan dari film ini adalah spotlight dan screen time-nya itu justru diberikan banyak banget untuk Freddy. Yang mana kan sebenarnya tokoh utama di film ini seharusnya Billy Batson, versi aslinya dari si Shazam ini gitu ya. Ya walaupun mungkin Shazam ini memang tentang family dia, tentang Shazam family dan sebagainya, tapi kan spotlightnya seharusnya sih bisa dikasih lebih juga untuk si Billy Batson ya gitu. Karena kita di film pertamanya pun kita tidak terlalu dieksplor yang gimana-gimana juga gitu. Jadi harapannya tadinya di film ini kita bisa mengeksplor lebih lagi tentang bagian sisi psikologisnya Billy Batson. Secara Billy Batson ya, bukan secara Shazam ya. Jadi memang film ini terlalu fokus ke Freddy, benar-benar diberi spotlight pun ya memang dimanfaatkan dengan baik oleh si Freddy sih. Karena jujur aja dari film ini emang yang mencuri perhatian si Freddy-nya, entah dari dialog dia, terus sifat dan karakteristiknya dia tuh memang sangat menyenangkan dan seharusnya ya banyak orang yang bisa suka sama si Freddy ini. Cuma pada akhirnya kan tetap yang seharusnya kita dapat explore lebih adalah tentang Billy dan bagaimana dia menanggapi permasalahan di sekeliling dia ketika dia tadinya itu hidup sendiri dan orang tuanya sudah menelantarkan dia gitu ya, dan dia berpindah-pindah keluarga. Pada akhirnya dapat keluarga, tapi ketika dia sudah beranjak remaja ya, keluarga saudara-saudara dia yang lain juga mulai punya kesibukan masing-masing, jadi dia mulai merasa ditinggalkan kembali dan sebagainya. Kalau mengeksplor ke sisi itu kan akan lebih menjadi fokus yang utama seharusnya daripada kita tahu bahwa Freddy ini punya permasalahan yang menganggap bahwa Billy ini seperti banyak mengatur hidupnya dan saudara-saudaranya yang lain gitu. Tapi walaupun spotlightnya kayak gituin, ya filmnya tetap sangat menyenangkan dan ya pada akhirnya kita tinggal enjoy the filmnya aja sih. Selain dari permasalahan itu kan sebenarnya film Shazam ini kental banget sisi mitologinya. Nah, sisi mitologinya ini dibungkus dengan bagus banget kalau menurut saya, karena kita bisa ngeliat banyak referensi yang dipakai. Gak cuma sekedar ditempel untuk ada dan untuk mengingat, oh ini nih kita ada referensi dari mitologi ini, enggak. Tapi memang dipakai dan menjadi plot juga di film ini, plot yang penting gitu ya. Jadi dari cara mereka untuk mengalahkan Daughters of Atlas-nya ini juga kan itu berkaitan dengan mitologi-mitologi yang ada. Banyak monster-monster juga yang dikasih lihat di sini, hewan-hewan mitologi digunakan dengan baik karena mereka juga memperkenalkan originnya unicorn, yang mungkin selama ini orang-orang lihat unicorn hewan yang lemah lembut, penuh warna-warni dan sebagainya, dan di sini dikasih pendekatan yang berbeda dari media mainstream kebanyakan. Ya, di sini filmnya kita bisa ngeliat perkembangan anak-anak ini ketika mereka mendapatkan kekuatan super tuh bagaimana gitu. Kita bisa tahu apa aja yang mereka menjadi fokusnya masing-masing, mereka punya pendapat masing-masing tentang cara penggunaan kekuatan dan sebagainya. Jadi di situ ada konflik
internal untuk keluarganya mereka sendiri, terus tanggapan masyarakat melihat superhero ini bagaimana, karena kan walaupun mereka di tubuh yang orang dewasa, aslinya mereka masih anak-anak gitu. Jadi kita dikasih lihat sisi-sisi masyarakat yang ngeliat superhero ini gimana. Ya itu bagian-bagian yang memang sangat menarik kalau untuk dikulik di film Shazam ini sendiri. Walaupun filmnya ini dibungkus dengan banyak jokes-jokes yang mengalir dengan baik ya, nggak dipaksakan gitu. Tapi sebenarnya ada banyak sisi-sisi yang agak gimana ngomongnya, dewasa juga, yang gelap juga gitu kan. Ada bagian-bagian yang lumayan, sebenarnya topik pembahasannya berat. Dan apalagi salah satu kekuatan dari putri-putrinya si Atlas ini lumayan disturbing juga sebenarnya ya untuk anak-anak. Ada salah satu yang dia tuh kekuatannya untuk untuk chaos gitu lah. Dia bisa bisikin sesuatu ke manusia dan nanti makhluk ini akan ngikutin perintahnya dan sebagainya. Itu dibungkus dengan lumayan menyeramkan sebenarnya. Tapi walaupun menyeramkan, secara penulisan dan secara presentasinya tetap bisa dinikmatin oleh banyak kalangan. Jadi tetap ya memang pada akhirnya dibungkus dengan menarik sih. Jadi nggak yang berat-berat juga, tapi nggak yang ringan sampai ringan banget. Secara karakter, banyak karakter-karakter yang seru di sini, yang keren-keren, yang lovable. Freddy udah jelas dia bersinar banget di Shazam yang kedua ini. Jokes yang dia bawain itu seger semua, dan betapa sarkasnya dia tuh bener-bener menyenangkan untuk ditunggu. Kalimat-kalimatnya dia, dialog-dialognya dia. Kemudian ada Anne juga, salah satu putri Atlas, yang kekuatannya kalau menurut saya pribadi ini unik banget ya. Jarang ada di film-film superhero lainnya, karena dia bisa berpindah-pindah tempat, tapi cara dia berpindah tempatnya itu secara visualnya bagus banget. Jadi kayak dia dari satu tempat ke tempat lain itu gedung-gedung sekitarnya tuh saling berpindah tempat, kayak mau tabrakan dan sebagainya gitu-gitu. Itu jarang lah ngelihat visual yang kayak gitu di film superhero gini. Mungkin di Doctor Strange mirip-mirip kayak gini, tapi itu di dunia kacanya ya, dan bukan untuk berpindah tempat kan kalau Doctor Strange. Kalau ini dia pakai untuk berpindah tempat. Jadi ngelihat pembungkusan visualnya tuh seru. Chemistry-nya si Freddy sama Anne ini emang bagus banget di film ini. Mungkin yang chemistry-nya paling tebel ya mereka berdua. Lebih dari si Freddy dan Billy Batson-nya sendiri. Walaupun mereka kan di antara saudara-saudara lain, mereka berdua yang harusnya paling deket gitu ya. Terus ada Mary juga. Wah, ini pencuri perhatian sih. Sangat-sangat mencuri hati saya pribadi selama nonton dia di Shazam 2. Dan ya karakter-karakter lain juga dapat porsi yang cukup lah ya. Nggak kekurangan banget, tapi nggak berlebihan juga. Yang paling berlebihan memang si Freddy. Lagi-lagi ya, tapi ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Scoring musiknya ini, di film manapun scoring musik itu penting karena bisa membantu menambah atau mengurangi tensi suatu adegan, membantu mengatur perasaan penonton. Jadi memang penting scoring, dan scoring di film ini itu ya oke lah ya, karena di bagian-bagian akhir final battle gitu bagus. Terus juga adegan-adegan dramatisnya kena musik yang dipakainya, penempatan sound effect dan sebagainya itu ya bagus, nggak ada masalah sih. Visualnya juga oke, walaupun ya kayak film superhero sebelumnya aja lah. Cuma mungkin memang kekuatannya aja yang lumayan segar untuk dilihat dari superhero gitu, karena Daughters of Atlas-nya ini memang membawa kekuatan yang unik-unik sih. Jadi kalau secara keseluruhan, sequelnya Shazam yang kali ini, Fury of the Gods, itu memenuhi ekspektasi saya. Filmnya fun, actionnya penuh, jokesnya ngalir tanpa dipaksakan gitu ya. Karakternya banyak yang lovable, badass, dan mungkin orang-orang bisa milih karakternya masing-masing yang mereka suka, karena ya karakter-karakter mereka dibuat berbeda tapi tetap menarik. Unsur mitologinya dikemas dengan baik, nggak sekedar tempelan gitu, karena banyak kadang yang menggunakan mitologi sebagai tempelan di film aja tapi kurang bisa memanfaatkannya dengan baik, dan di film ini dimanfaatkan dengan baik. So ya,
I'll give it 8 dari 10 lah untuk film Shazam ini. Karena seru, seneng nontonnya di bioskop juga. Dan ada 2 after credit scene yang bisa kalian tungguin. Ini agak membingungin sebenarnya. Harusnya karena ini udah tayang di bioskop, berarti kan udah dapat lampu hijau dari si James Gunn ya. Apakah 2 credit scene ini akan berpengaruh juga ke DCU selanjutnya, ke secara universe sinematik mereka gitu ya, secara cinematic universe mereka apakah ini hint project selanjutnya? Masih belum tahu, tapi kalaupun iya, karena ini juga udah tayang dan seharusnya berarti lampu hijau dari James Gunn, ya 2 credit scene ini worth it untuk ditungguin sih. Jadi ya gitu aja untuk review kali ini. Bye.